Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. أيها الإخوة jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa beberapa stasiun TV yang ikut kepada atau tergabung kepada grup kajian bersama, juga para netizen melalui YouTube, Facebook, Instagram, atau media sosial lain di mana saja kita berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Utruk Atharon Qabla Rahil, tinggalkan jejak sebelum berangkat. Maksud berangkat di sini mati, meninggalkan orang dunia ini, dan yang dimaksud dengan jejak adalah jasa baik kita di dunia, sehingga walaupun kita sudah tiada di dunia ini, sudah meninggalkan alam dunia ini, peninggalan kebaikan kita masih bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Awal materi yang kita bahas di dalam kitab ini sudah diterangkan di beberapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang amal qasir dan amal muta'addi. Amal qasir adalah amal yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri, seperti sholat, saum, baca Quran, dan seterusnya. Amal muta'addi adalah amal yang bermanfaat bagi orang banyak. Secara umum, amal muta'addi lebih baik daripada amal qasir, dan itu menjadi sarana untuk menjadi manusia terbaik. Nabi SAW menyatakan, khairu ibadillahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling baik, Allah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Intinya, menjadi manusia terbaik berarti menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain, dan ini menunjukkan amal-amal yang bermanfaat adalah amal yang terbaik, karena manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Tidak hanya pahalanya mengalir selama hidup, tapi juga setelah kematiannya, terus sampai hari kiamat. Amal-amal apa saja yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat? Ada beberapa amalan. Pertama, kita berupaya melakukan semua amalan ini supaya pahalanya jariyah, mengalir terus ke alam kubur kita. Kita nggak akan lama hidup ini. Jangan merasa sekarang muda, sehat, segar, kayaknya puluhan tahun lagi. Enggak. Karena kematian tidak ditentukan oleh usia. Betapa banyak yang masih muda sehat,
mati mendadak. Mungkin serangan jantung, mungkin dibunuh orang, kecelakaan, terus peluru nyasar, macam-macam ya. Orang yang mati kapanpun tidak pernah menyangka dia akan mati di saat itu. Ya, semuanya masih lama. Ternyata kematian mendadak menjemput tanpa ada tanda-tandanya sebelumnya sedikit. Nah, agar walaupun usia kita pendek, tapi kita berharap amal ibadah kita itu menghasilkan pahala yang mengalir terus ke alam kubur. Amal apa yang bisa menyebabkan pahalanya mengalir ke alam kubur? Pertama adalah ad-da'watu ilallah. Dakwah, mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan inna da'wata ilallah min a'zamil a'malin naf'an lil akhirin. Dakwah, mengajak manusia kepada Allah termasuk amalan yang paling besar manfaatnya bagi orang lain. Sampai juga dikatakan falaisa hunaka naf'un muta'addin kad-da'wati ila tauhidillah wa hamli hammiddin wa tablighihi. Tidak ada suatu pun amal muta'addi yang lebih bermanfaat dibanding mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, dibanding menyampaikan agama ini kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang ditugaskan khusus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, orang-orang yang terpilih terbaik di setiap zamannya. Para nabi, para rasul, orang-orang yang terbaik di zamannya masing-masing. Termasuk setelah Nabi SAW wafat, orang-orang yang Allah amanahi untuk menyampaikan agama Allah ini orang-orang spesial. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan hamala hadal ilma min kulli khalafin man huwa uduluhu. Yang akan memikul agama ini di setiap generasi adalah orang yang paling adil di generasi itu. Allah pilih orang-orang khusus, Allah berikan pemahaman yang lebih mendalam dibanding umumnya manusia tentang agama ini, lalu orang ini memiliki tanggung jawab yang besar di pundaknya untuk menyampaikan agama. Kata Nabi SAW, man huwa udulu, orang yang adil di zaman masing min kulli khalafin, di setiap generasinya Allah pilihkan. Kenapa? Karena mereka harus melakukan ucapan terbaik. Itu apa? Dakwah. Allah berfirman dalam surah Fussilat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh lalu berkata, aku termasuk orang-orang muslim. Makna waman, man di sini disebutnya huruf istifham, tapi bermakna nafi. Nafi itu tidak. Waman ahsanu qawlan, artinya siapa yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik daripada ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal soleh dan berkata, aku termasuk orang-orang yang muslim.
Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ay da'a ibadallahi ilaihi. Yang dimaksud, siapa orang yang lebih baik ucapannya daripada mengajak manusia kepada Allah, maksudnya mengajak hamba-hamba untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beramal soleh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin ay wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaqul fa nafa'ahu li nafsihi wa li ghairihi lazimun muta'addil wa laysa huwa minal ladina ya'muruna bil ma'ruf wa la ya'tun wa yanhauna 'anil munkar wa ya'tuhu. Yang dimaksud, dia beramal soleh dan berkata aku orang muslim, maksudnya dia sendiri sudah mengambil agama ini sebagai petunjuk bagi dirinya sebelum memberi petunjuk kepada orang lain. Dia pelajari agama. Ingat, agama itu dipelajari untuk diamalkan, diterapkan, dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan pribadinya di dunia ini. Setelah itu dia tunjuki juga orang lain dengan agama yang sudah diamalkannya ini. Agama yang dia pahami bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, dan dia tidak termasuk orang yang memerintahkan untuk berbuat baik tapi dia tidak melakukan. Tidak termasuk orang yang melarang dari kemungkaran tapi dia sendiri masih melakukan. Kan nanti salah satu di antara celaan Allah dan ancaman Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang berdakwah, dia sendiri tidak mengamalkan isi dakwahnya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kenapa kamu suruh orang lain berbuat baik, kamu sendiri melupakan dirimu sendiri kalau kamu baca kitab? Mana kamu gitu? Tidakkah kamu berpikir? Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti di neraka waliyadzubillah ada orang yang ususnya terburai sambil lari-lari mengitari neraka, ditonton oleh semua penduduk neraka. Selidik punya selidik, disidik-sidik, ditelak-telak. Ahli neraka kenal ke orang ini. Ya fulan ma sya'nuk alam ta'murna bil ma'ruf wa tanha wa alam amartana bil ma'ruf wa nahaitana 'anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu ketika di dunia kamu ini suka memerintahkan kami kepada yang ma'ruf dan melarang kami dari yang munkar? Suka dakwah, suka ceramah, suka ngajar gitu. Tapi kenapa sekarang ke neraka? Apa jawab orang itu? Bala kuntu nahaitukum akuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, aku sih tidak mengamalkan, tidak melakukan. Dan aku melarang kalian dari mungkar, tapi aku sih masih suka melakukannya. Akibatnya dia diazab dengan azab yang seperti itu. Ini yang menjadi penyebab orang yang diamanahi dakwah di setiap generasi adalah orang yang paling adil di generasi tersebut. Maknanya
dia ambil ilmu untuk dirinya sendiri, lalu barulah dia share ke orang lain. Makanya berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyah. Ilmu itu tidak ada bandingan, agung, tidak ada yang menandingi keagungan ilmu, manfaat dari ilmu kalau niatnya benar. Murid-muridnya bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana niat yang benar itu? Beliau menjawab, yanwi biraf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan kebodohan dari diri orang lain. Kita sudah membahas bodoh itu sumber segala keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang kufur karena bodoh, orang melakukan kebid'ahan karena bodoh, orang melakukan dosa kemaksiatan, itu semuanya karena bodoh. Kebodohan ini sumber keburukan, sumber kesesatan. Agar tidak buruk, agar tidak sesat, hilangkan kebodohan ini dari diri kita dengan cara belajar ilmu. Setelah itu baru hilangkan kebodohan dari diri orang lain. Ini kandungan makna yang terdapat dalam ayat surah Fussilat 33 tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Manusia terbaik ucapannya adalah manusia yang mengajak manusia lain kepada Allah dan dia sendiri sudah mengamalkan untuk dirinya dan berkata, aku adalah seorang muslim. Berdasarkan hal itulah maka berkata Imam Ibnu Katsir, wa hadhihi 'amatun fi kulli man da'a ila khairin wa huwa fi nafsihi muhtadin. Ini berlaku umum bagi setiap orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahi manusia kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan. Dia sendiri harus terlebih dahulu mengambil agama ini sebagai petunjuk bagi dirinya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya dia ini berfungsi sebagai virus di dalam kebenaran. Apa itu virus? Tahu nggak virus? Virus itu yang menularkan dirinya kepada orang. Pernah mendengar kata-kata viral? Apa arti viral? Viral itu bersifat seperti virus, menularkan kepada yang lain, menyebar. Virus itu bersifat menyebar, menular kepada yang lain. Orang satu umpamanya kena flu bersin, virus menyebar kemana, kehirup oleh orang sekitarnya, kena lagi itu. Setahun yang lalu ada virus apa? Corona, satu kena, udah yang berinteraksi, yang berhubungan dengan dia kan kena ya. Itulah sebabnya disebut virus. Dan perbuatan atau kejadian menyebarnya hal itu disebut viral. Makanya kalau ada sesuatu TikTok kayak video pendek kayak reel kayak gitu ya, nyebar sampai ribuan sampai jutaan, disebut viral karena bersifat seperti virus. Seorang dai adalah virus kebaikan. Seorang dai adalah orang yang menyerap agama ini untuk dirinya, lalu dia sebarkan agama itu untuk yang lainnya, baik ilmunya ataupun amalnya, disebarkan, disampaikan ilmunya, diajak orang untuk mengamalkan amalan yang sama dengan amalan dia, maka menyebarlah kebaikan ini bagi dirinya. Sehingga orang yang hidup berada dalam kegelapan menjadi terterangi dengan dakwahnya. Inilah fungsi dari dakwah. Yukhrijuhum minal
minadh dhulumati ilan nur, yukhriju min dhulumatil kufr wa dhulumatil ma'asi, dhulumatil syirk ila tauhid, ila iman, ila ta'ah. Dikeluarkan dari gelapnya syirik, gelapnya kekufuran, gelapnya kebid'ahan, gelapnya kemaksiatan, digiring, dituntun, dikeluarkan menuju terang benderangnya tauhid, iman, sunnah, dan ketaatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumat laysa bi kharij minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Surah Al-An'am ayat 122. Kata Allah, mana sih yang lebih baik? Orang yang tadinya mati, lalu kami hidupkan dia, lalu kami berikan dia cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu dalam kondisi terang benderang di kalangan manusia. Manusia ikut nebeng kepada cahayanya. Orang-orang yang tadinya kegelapan ketika melangkah jadi terterangi dengan cahaya ini. Mana yang lebih baik, orang itu ataukah orang yang selamanya berada dalam kegelapan dan tidak pernah bisa keluar dari kondisi gelap itu selama-lamanya? Ini ilustrasi gambaran yang Allah terangkan tentang orang yang hidup dengan bercahayakan, diterangi oleh ilmu agama dan pengamalannya. Agama ini cahaya, menerangi jalan hidup. Tanpa agama, kehidupan manusia gelap. Dia nggak tahu untuk apa dia hidup. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan selama hidup di dunia. Atau tahu selentingan, oh kita hidup itu untuk menuju akhirat, agar bahagia di akhirat gimana? Dia nggak tahu. Dia mendengar selentingan, oh hidup ini untuk ibadah, tapi bagaimana cara ibadah? Gelap. Nggak tahu harus melangkah kemana. Akhirnya apa? Sudah berbuat semaunya, sekehendaknya. Asal menyenangkan dirinya dia lakukan, asal menguntungkan dirinya dia laksanakan. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Perintah yang membuat malas diabaikan, larangan yang membuat senang dilanggar. Itulah orang yang hidupnya dalam keadaan gelap gulita tanpa cahaya penerangan dari agama. Berbeda dengan orang yang mengambil agama sebagai pelita bagi hidup. Oh, agama menjelaskan kita diciptakan untuk ibadah, dan akan kembali ke akhirat. Cara ibadah begini nih, cara agar bahagia, senang, tenang, tentram dunia sampai ke akhirat begini. Agama memberikan tuntunan jelas, gamblang, detail, dan rinci. Apapun yang terjadi ada tuntunannya. Kejadian begini, agama menuntun begini. Kejadian begitu, agama menuntun begitu. Sudah sampai akhir hayat gamblang jelas. Itulah perumpamaan orang yang mengambil agama sebagai penerang, cahaya bagi dirinya, lalu dia bagi cahaya ini kepada banyak orang. Semakin banyak orang yang mengambil cahaya bagi dirinya, semakin menguntungkan dia dunia sampai ke akhirat nanti. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan di dalam Islam, dakwah ini itu begitu, memberikan jalan kebaikan dalam Islam kepada banyak orang.
dia akan dapat pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya tanpa mengurangi pahala pengikutnya sedikit. Orangnya mati, dakwah kebaikannya masih menyebar, banyak orang masih terterangi dengan dakwahnya, pahalanya mengalir ke alam. Makanya kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamran ni'am. Ya Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, orang itu memperoleh hidayah karena dakwahmu. Tadinya musyrik jadi ahli tauhid, tadinya kafir menjadi iman, tadinya bid'ah menjadi sunnah, tadinya maksiat menjadi taat, tadinya buruk menjadi baik, tadinya merugikan menjadi menguntungkan, tadinya selalu dilaknat, dicaci orang, sekarang menjadi dipuji, disanjung orang. Orang ini dapat hidayah karena dakwahmu kepada dia. Itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Inilah amalan yang pertama, itu dakwah. Loh Ustaz, kalau begitu yang melakukan amal ini hanya para ustaz? Tidak, kata siapa? Orang bodoh bisa? Bisa. Gimana orang bodoh dakwah? Jangan dakwah dalam arti ngajar, tapi libatkan dalam aktivitas dakwah. Sekarang ini dakwah itu membutuhkan SDM yang banyak dalam banyak disiplin ilmu untuk ceramahnya, transfer ilmunya, menjelaskan ilmunya. Orang bodoh, orang awam jangan ikut-ikutan, biarkan, serahkan ke ahlinya, para ustaz. Apa yang harus dibantu ustaz? Banyak. Sebarkan dakwah ustaz. Butuh kameranya, butuh ahli IT, butuh sound system. Antum sekarang enakan mendengar suara saya, bukan karena merdu, bukan, memang merdu, tapi dukungan sound system. Ya enggak? Kenapa sound systemnya enak, bagus? Ada ahlinya. Kalau nggak ada sound system, geger-geger kayak awal-awal di sini kan? Break, leparem gitunya, gerebek keluar nggak kedengaran. Kalau sekarang seperti enak, baterainya ada sound system bagus, puluhan juta. Apa itu tugas ustaz? Enggak bisa ustaz menangani itu. Enggak ada ustaz begitu kajian jam 9 dia datang jam 8, pasang lampu ini, pasang kamera, pasang sound system. Nggak bisa. Harus ada SDM pendukung. Bisa nggak ceramah saya diupload ke YouTube tanpa ada kamera? Nggak bisa. Tanpa ada lampu ini, ada kameramen, ada kamera, tapi apalagi begitu sih ya tuyul. Nggak bisa. Ada nggak, bisa nggak ceramah ini disebar ke seluruh dunia tanpa bantuan pihak lain? Nggak bisa. Itu peran yang tidak bisa dikesampingkan dalam dunia dakwah. Setiap orang memiliki bagian pahala dari peran yang dimainkannya masing-masing, sekecil apapun. Ada tukang kuli panggungnya, ada kamera berat atau sound system berat atau salon berat, harus ada yang manggul yang kuat. Dia nggak ngerti IT, nggak ngerti kamera, nggak ngerti sound system, tapi ngertinya otot panggul. Tanpa dipanggul ku si eta mual aya kajiannya, aya tapi bakal minim bisa. Sekecil apapun peran dalam sebuah event, dalam sebuah aktivitas, fatal efeknya. Kalau ini tidak ada, seperti pentil dalam sebuah mobil. Pentil sabar 10.000 ya, 10.000. Coba umpamanya harga mobil miliar, 10 miliar, cabutan pentil, mau maju.
lagi 10.000, 40.000, maju sih tapi hancur banda. Jangan abaikan jangan abaikan cleaning service di masjid, di yayasan, di sebuah pondok pesantren. Tanpa cleaning service bararau kalau lotor. Coba masjid, tempat ibadah, tidak ada cleaning service, WC kotor bau, halaman barala, karpet banyak bilas sambal segala macam, tara dibersihkan. Nyaman nggak sholat di sini? Tidak. Kenapa? Karena kotor bau. Ini bersih nyaman. Kenapa? Ada cleaning service. Yang posisinya seringkali dipinggirkan. Biar kira-kira tukang bersih. Di Bandung dulu pernah ada istilah Bandung lautan sampah. Karena mungkin mogoknya para pekerja atau mungkin TPA-nya itu nggak bisa dipakai dan numpuk atunya di mana-mana kotor, baru terasa peran penting seorang cleaning service, tukang sampah, tukang ngangkut yang selama ini kita anggap orang pinggiran, tapi perannya besar untuk kesejahteraan bersama. Begitu juga dalam dakwah. Jadi siapapun yang terlibat di dalam dakwah ini, selain ustadznya, ada kameramennya, ada lightingnya, ada supirnya, ada sound systemnya, ada tukang umumnya. Kan kita masing-masing kita BC-nya agar dibaca gitu ke grup-grup, hadirilah kajian rutin di Masjid Anu dengan Ustadz Fulan, materi Anu dijamin seru dan seterusnya. Akhirnya nyebar. Ada 1-2 orang yang kena dengan BC kita, hadir dapat pahala mereka. Kita yang ngajaknya dapat pahala. Jadi ini bukan monopoli seorang ustadz dakwah, ini bukan. Semua pihak harus terlibat untuk melancarkan, bukan gagal. Ada orang yang lauk buruk ingin terlibat tapi malah menghambatnya karena tidak tahu apa yang dilakukan atau sotoy sehingga melakukan hal yang menghambat aktivitas dakwah ini. Ada yang seperti itu, ya. Jadi libatkan diri kita ke dalam aktivitas dakwah agar kita punya peran dan peran kita menghasilkan pahala. Kitanya nanti sudah mati, kita pasti mati, tapi nggak tahu kapan. Mudah-mudahan yang lain begitu. 10 tahun, 20 tahun lagi kita masih ada? Belum tentu. Inginnya sih masih ada. Belum tentu tahunan, mungkin bulanan. Tapi ceramah yang kita adakan sekarang di-upload ke YouTube, ke Facebook, ke media sosial lain. Kita yang mati, ceramahnya masih. Ada orang yang mendengarnya, dapat hidayah. Tadi yang buruk jadi baik, tadi yang malas jadi rajin, tadi yang beda jadi sunnah. Tertunjukin dia dapat pahala. Maka siapa lagi yang dapat pahala? Seluruh orang yang punya andil dalam penyebaran ceramahnya. Bukan hanya ustaznya saja, kameramennya dapat, lightingnya dapat pahala, sound systemnya, orang yang mengatur memanage sound systemnya dapat pahala, supirnya dapat. Kalau supir mogok nggak bisa mobil ke sini. Semua yang terlibat, ya, termasuk yang nge-share BC-nya, pengumumannya, ya dapat pahala. Jariyah, mengalir terus ke alam kubur. Libatkan selalu diri kita dalam aktivitas dakwah agar kita memperoleh amal jariyah, amal yang pahalanya mengalir terus ke alam kubur. Inilah amal pertama yang pahalanya mengalir terus. Amal muta'addi, yaitu dakwah. Amalan kedua,
ta'limun nas al-ilman nafi. Ini ada irisan tapi berbeda dengan dakwah. Ada irisan dengan dakwah, yaitu mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Setiap kali mengajarkan ilmu syar'i pasti dakwah. Tapi tidak setiap dakwah mengajarkan ilmu, tidak. Kadang orang lagi lari, ayo kita ke masjid tuh sudah azan sebentar lagi ke masjid. Itu dakwah tapi tidak mengajarkan ilmu. Dakwah aja, ya. Yang kedua, yang ilmu, yang pahalanya mengalir terus adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajril 'amil syai'a." Siapa orang yang mengajarkan ilmu, dia akan memperoleh pahala dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal itu sedikit. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Dan ini pun termasuk salah satu yang memastikan dia ini manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Apanya yang dipelajari dan diajarkan dari Al-Quran, semua yang berkaitan dengan Al-Quran, baik umpamanya tata cara bacanya, mempelajari dan mengajarkan iqra, qiraati dan yang sejenisnya, masuk dalam kategori hadis. Atau tafsirnya, atau aspek fikih yang diambil dari ayat yang sedang dibaca dan dipelajari, atau seluruh faedah yang berkaitan dengan aspek tauhidnya, aspek muamalahnya, aspek akhlak, seluruh aspek dari kehidupan kita yang diambil dari Al-Quran, kita pelajari, kita ajarkan, masuk ke dalam kategori hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, "Wala syakka anna al-jami'a baina ta'allumil Qur'an wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi, jami'un baina an-naf'il qasir wan naf'il muta'addi. Walihada kana afdal wa huwa min jumlati man ana subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa du'a ila Allah yaqa fi ummin shidda min jumlatiha ta'limul Qur'an wa huwa ashraful jami'." Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, tidak diragukan lagi bahwa memadukan antara mempelajari Quran dan mengajarkannya berarti dia menyempurnakan diri sendiri terlebih dahulu, lalu menyempurnakan diri orang lain, memperbaiki diri sendiri dengan cara mempelajari Al-Quran, lalu memperbaiki diri orang lain dengan cara mengajarkannya. Dan ini pun memadukan antara manfaat qasir dengan manfaat muta'addi. Manfaat qasir itu manfaat untuk diri sendiri, muta'addi untuk orang lain. Oleh karena itu, mempelajari Quran dan mengajarkannya adalah yang paling afdol.
Dan ini termasuk orang yang oleh Allah dikatakan dalam surah Fussilat 33 tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah, dia beramal soleh dan berkata aku orang muslim. Karena orang yang mengajarkan Quran berarti mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah. Sebab isi Al-Quran menuntut kita untuk itu. Inna hadzal Quran yahdi lillati yaqwam. Al-Quran ini menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Kita sudah jelaskan. Al-Quran hidayah. Dua jenis hidayah. Hidayah berupa ilmu, penjelasan, pencerahan, gitu ya, penerangan, informasi yang sangat berharga. Itu hidayah. Disebut hidayah irsyad wa dilal. Kedua, Al-Quran hidayah taufik. Siapa yang baca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, Allah akan kasih hidayah taufik. Sehingga dia terpacu, termotivasi untuk beramal soleh. Nih Al-Quran menyatakan, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Wa man ahsanu minallahi haditha. Dalam ayat lain, wa man ahsanu minallahi qila. Siapa yang lebih baik ucapannya dari Allah? Siapa yang lebih baik perkataannya dibanding perkataan Allah? Perkataan Allah, ucapan Allah sebaik-baik ucapan, dan itu Quran. Orang yang membaca Quran, menyampaikannya berarti mengatakan sebaik-baik perkataan. Masuk ke dalam ayat ini, wa qulu qawlan sadida, ucapkan oleh ucapan yang baik, di antaranya baca Al-Quran, baca oleh Quran. Ini bukan satu-satunya makna. Ucapan yang baik bisa hadis. Ucapan yang baik bisa memberikan nasihat. Ucapan yang baik bisa berzikir. Ucapan yang baik bisa berdoa. Ucapan yang baik bisa belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Itu ucapan baik. Tapi yang jelas membaca Quran termasuk ucapan yang baik, terbaik. Kata Allah, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Akibatnya, efeknya, kalau kamu mengatakan perkataan baik, Allah akan solehkan amal-amalmu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqum lil a'mali sholihah. Allah akan kasih taufik kamu untuk beramal soleh. Dikasih hidayah. Orang yang baca Al-Quran dikasih hidayah untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan berikan ampunan atau maghfirah kepada. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, idza astaghfarta Allah fa anta tatlubu min Allah syai'ain. Kalau kamu istighfar kepada Allah, berarti kamu minta dua hal kepada Allah nih. Ini kandungan istighfar. Pertama, satru dzunub. Pertama, minta ditutupnya dosa itu, dirahasiakannya aib itu, tidak diketahui orang, tidak dibongkar ke tengah-tengah manusia. Orang nggak tahu kita berdosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan, ditutup oleh Allah. Kedua, selain satru dzunub, takfiruha, juga dihapus catatan dosa itu dari catatan amal buruk kita. Di akhirat nggak akan ada lagi perhitungan, nggak akan ada lagi hisab atas dosa tersebut, sudah terhapus. Plus azab yang tadinya akan diberikan dibatalkan karena sudah terhapus. Dua tuh, di dunia ditutup aib kita, di akhirat diampuni, tidak diazab. Ada yang ketiga, apa ketiga? Pahala atas istighfarnya, pahala atas taubatnya. Itulah yang disebut maghfirah. Ada tiga, ditutup aib, dihapus dosa dan
azab, diberikan pahala atas istighfar dan tobat. 3 itu. Keuntungan dari tobat, keuntungan dari istighfar. Ternyata 3 hal ini tidak hanya bisa diraih oleh tobat, oleh istighfar, tapi juga oleh mengatakan perkataan yang baik. Allah menyatakan, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Katakan olehmu perkataan yang baik, maka Allah akan solehkan amal-amalmu dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Kalau hanya diampuni dosa kurang tepat, karena maksudnya wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memberikan maghfirah atas dosa-dosamu. 3 tadi, ditutup aib itu, dihapus dosa dan azabnya, dan diberikan pahala. Itu tuh keuntungan dari maghfirah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Berdasarkan hal itu, maka orang yang berkata yang baik, diantaranya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dia akan memperoleh apa yang Allah janjikan tadi. 3, diberi hidayah, taufik, dihapus dosa-dosanya, plus juga ditutup aib-aibnya, dan diberikan pahala. Inilah kandungan baik yang terkandung di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran, termasuk ke dalam ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Berkata Al-Hafidh, wa du'a ila Allah yaqa'u bi umurin syatta. Mengajak manusia kepada Allah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Min jumlatiha ta'limul Qur'an wa huwa asyraful jami'. Di antara cara mengajak manusia kepada Allah adalah mengajarkan Al-Quran, dan ini semulia-mulia cara berdakwah. Jangan abaikan peran guru-guru TKA TPA. Seorang ustadz tidak akan bisa menjadi ustadz tanpa TKA TPA dulu, ya kan? Seorang ustadz tidak akan menjadi ustadz tanpa ada yang mengajarkan tata cara baca Al-Quran. Tidak ada yang mengajarkan iqra atau qiraat. Zaman sekarang ya, kalau zaman saya belum ada iqra, belum ada qiraat, masih alif ba ta sampai ya, alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, sa jabar sa, a ba ta na. Ada yang ngalaman begitu? Berarti sudah tua. Sampai jabar sudah tua, casingnya tua. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mithlu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi, kamathalil ghaithil kathir asaba ardan, fakana minha naqiyatun qabilatil ma' فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيئة لا تمسك ماء ولا تنبت الكلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنا الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah telah mengutus aku dengan membawa kedua-duanya. Allah mengutus Nabi dengan membawa 2 bekal, agama
yaitu ilmu, ya, dan huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Hidayah dan agama yang benar. Perumpamaan hidayah dan agama yang benar itu seperti air yang turun dari langit lalu menimpa bumi, menimpa tanah. Tipikal tanah ada 3 macam. Kita nanti bisa mengukur diri, ini kita masuk tipikal tanah yang mana. Lihat aja. Pertama, di antara tanah ada tanah yang naqiyah. Bahasa kitanya naqiyah itu gembur, subur. Qabilatil ma, dia bisa menyerap air. Terus fa'ambatatil kala wal ashab al-kathir, tanah itu yang menyerap air tersebut menumbuhkan rerumputan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ingat, di dalam tanah terkandung banyak kandungan mineral, termasuk apa, bibit-bibit makhluk hidup tuh, ya. Begitu disiram air tumbuh. Tadinya nggak ada apa-apa. Inilah tanah yang gembur. Pertama itu. Kedua, ada tanah disebut ajadib. Apa ajadib? Dia keras, tidak bisa menyerap air, tapi bisa menahan air. Air itu menggenang. Seperti seperti cadas. Cadas menyerap air? Tidak, tapi menahan air. Tertampung seperti kolam. Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan air itu. Air itu bisa diminum, bisa dipakai nyebor, bisa dipakai memberi minum binatang. Itu tipikal yang kedua. Tipikal tanah yang ketiga disebut qi'an, seburuk-buruk jenis tanah, yaitu tidak bisa menahan air, tidak bisa menyerap air, tidak juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seperti permukaan daun talas, dialirkan air, apakah menyerap? Tidak. Tergenang? Tidak. Daun talas pakai itu taubak di tengah balongnya, ngucurnya atau basah-basah aja. Tidak ada tampaknya sama sekali. Kata Nabi SAW, inilah perumpamaan jiwa manusia ketika menerima dakwah. Ada jiwa yang seperti tanah gembur, begitu didakwahi menyerah. Masuk ke dalam hatinya, lalu mendorong dia, memotivasi dia untuk mengamalkan. Seperti tanah yang gembur, air diserap lalu melahirkan tumbuh-tumbuhan. Muncul sirungnya, suung, rumput-rumputan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, bermanfaat bagi manusia. Apa manfaat rumput bagi manusia? Banyak. Manusia memang tidak memakan rumput, tapi rumput itu dimakan oleh hewan, oleh kambing, sapi, oleh pencit, loh. Tanpa rumput, kambing bisa mati. Kalau kambing mati, kita nggak bisa makan daging. Ya. Kecuali kalau sedap bangkong, enggak. Jadi, itu tipikal jiwa yang pertama, seperti tanah yang gembur. Dia menyerap ilmu. Dan dia mengambil manfaat dari ilmu itu lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermanfaat bagi orang lain, dia ajarkan. Dia fahami, dia amalkan, dia ajarkan. Itu sebaik-baik jiwa. Sebaik-baik jenis tanah. Kedua, orang yang dia bisa memahami ilmu, tapi tidak diamalkan. Tapi bisa diajarkan ke orang lain. Orang lain dapat manfaat dari ilmunya. Dia hafal ilmu, teori. Dia hafal kaidah. Dia bisa menyampaikan, tapi dia tidak menerapkan untuk dirinya sendiri. Seperti cadas, bisa menampung air, tidak menyerap, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Kan nggak ada rumput tumbuh di cadasnya. Tapi air yang tertampung bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Kita kehausan bisa minum, ya, disiup ulah sampai dasar apa? Hirup. Bisa kukumbah, bisa dipakai nyiram tanaman, bermanfaat. Dia faham ilmu dan bisa mengajarkan, tapi tidak diamalkan. Ada tipikal orang kayak begini, ada banyak. Orang ini orang durhaka atau orang soleh? Durhaka. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yu'aidu hadha din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki fajir, laki-laki durhaka. Siapa laki-laki durhaka yang akan membela agama ini? Bukan pemabuk, pejudi, pezina, perampok, bukan ahli maksiat. Tapi laki-laki fajir ini adalah ulama, ustaz, dai. Ngajarnya benar, isi ceramahnya benar. Orang yang ternyata tidak paham jadi paham, tidak tahu jadi tahu. Tadinya ahli maksiat jadi ahli taat, tadinya syirik menjadi tauhid, gitu. Di mana fajirnya? Fajirnya dua. Pertama, dia tidak amalkan itu untuk dirinya sendiri. Dia merintahkan orang lain, dia tidak laksanakan. Dia melarang orang lain, dia langgar apa yang dia larang. Karena ayat tadi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini kedurhakaan Allah. Kedua, niat yang salah. Dia ngajar untuk kepentingan dunia. Dia ngajar agar dikenal di kalangan manusia, menjadi buah bibir pujian dan sanjungan, dan dia suka. Dia ngajar agar orang-orang kalau ketemu dia cium tangan bolak-balik. Siapa yang sampai cium kaki, wah lebih hebat lagi. Dia ngajar agar orang menghadiahi dia dengan mobil mewah. Untuk itu fajir dia, bukan karena Allah SWT. Tapi kalau ada orang ikhlas, kemudian ada orang yang ngasih hadiah tanpa diniatkan sama sekali dari awal, boleh diterima, nggak masalah. Oleh karena itulah harus dibedakan antara yang diniatkan dengan yang tidak diniatkan. Saya niat semoga ceramah saya ini tiba-tiba mengambil simpati orang kaya, pulang dari sini, Ustaz ke sini pakai mobil apa? Mobil itu. Ini aja yang gede. Kalau itu niat saya, hapus semua amal. Dan dia fajir. Saya fajir. Karena apa? Salah niat. Niat dakwah untuk mencari keuntungan dunia. Itu salah, itu benar. Nah, tapi walaupun niatnya salah, walaupun dia tidak mengamalkan untuk diri sendiri, ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Isi ceramah, isi dakwahnya benar. Tadi makanya Rasulullah SAW menyatakan agama ini dikuatkan oleh orang-orang kaya tadi. Banyak orang taubat, banyak orang hijrah, banyak orang dapat hidayah. Walaupun dia sendiri hancur karena kesalahan niat atau karena dia sendiri tidak mengamalkan apa yang tidak dia dakwahkan. Nah, inilah tipikal yang kedua. Tanah seperti cadas, menampung air dan airnya bermanfaat tapi tidak menyerap dan tidak menumpuhkan tumbuh-tumbuhan. Sama seperti orang yang memahami agama, tidak mengamalkan untuk dirinya, tapi dia bisa membagi kepada banyak orang. Kenapa tidak diamalkan kalau memang dia mau membagi untuk kepentingan dunia tadi? Adapun yang ketiga, dari tanah terburuk, menyerap air tidak bisa, menampung air tidak bisa,
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tidak bisa, juga karena tidak bisa menampung air, gak ada manfaat sama sekali. Inilah tipikal orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang Allah telah amanahkan kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia. Ada dakwah, bacaan ayat, pedaran hadis, ada wejangan, nasihat, malah apa? Tersinggung. Imam Syafi'i menyatakan seorang mukmin ketika memperoleh nasihat atau dakwah akan merenung. Seorang fasik ketika menerima nasihat atau dakwah akan tersinggung. Umumnya sama, merenung, tersinggung. Seorang mukmin begitu merenung, introspeksi, berubah. Seorang fasik begitu dinasihati, tersinggung, apa yang terjadi? Marah, mencaci maki, balik menyerang, memusuhi. Ada yang seperti itu? Banyak. Padahal kita tidak bermaksud menyinggung dia, karena juga tidaknya ini Ustaz bawel, usil, nyinggung saya, akhirnya balik menyerang, menjelek-jelekan Ustaz. Ini wakil, ini realita banyak, ya. Inilah 3 tipikal tanah yang menggambarkan 3 tipikal hati manusia. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang berdakwah tapi dicela, dimaki, dimusuhi, dibenci, dicaci? Yang harus dilakukan tetaplah istiqamah. Karena agungnya keutamaan dari dakwah. Keutamaan dakwah dan mengajarkan ilmu itu luar biasa banyak dan semuanya agung. Ini ada beberapa keterangan dari ayat ataupun hadis yang menerangkan tentang keutamaan baik berdakwah ataupun mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Begitu pikabita. Apa saja? Perhatikan. Pertama, bulan depan kita bahas, sekarang sudah habis waktunya. Materi bulan depan adalah keutamaan mengajarkan, ya, agungnya keutamaan dari mengajarkan ilmu. Cukup ya, sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada amplop. Jangan-jangan cek di sini. Cek kosong. Maaf Pak Ustaz, ini isi amplopnya. Bukan cek kosong, ada isinya. Ini isinya. Kami mau bertanya, mohon pencerahan. Bila lansia yang usianya di atas 70, yang sholatnya sudah tidak rutin alias bolong-bolong, disebabkan karena sudah linglung, sudah pelupa, apakah masih wajib untuk melaksanakan ibadah sholat? Dan bila ada batas usia, sampai umur berapa melaksanakan kewajiban sholat tersebut? Hamba Allah di Pasca Subang. Oh, di Subang ada pasir Kaliki juga. Pasir Karempi. Oh, beda sedikit lah. Iya. Itu yang disebut dengan pikun, dan ini gejala yang alami. Al-Quran juga menyatakan begitu. Tidak semua orang mengalami, tapi banyak yang mengalami. Makanya ada doa, wa'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya aku kepada masa-masa pikun.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Haram itu berlindunglah. Karena pikir itu menyiksa diri sendiri dan menyiksa orang lain. Pikir itu disebabkan karena apa? Matinya beberapa sel otak. Kalau sudah mati nggak bisa dihidupkan. Beda dengan sel lain. Sudah mati, fungsinya sudah hilang. Fungsi mengingat, fungsi untuk mengontrol bicara. Jangankan orang lain, dia sendiri nggak paham tentang apa yang dia omongkan. Dia mau ngomong ini, tapi yang keluar yang lain, dia sadar itu. Dia tidak memahami omongan orang lain atau salah paham ngomong begini dipahami yang lain. Pakai baju nggak bisa. Dia suka salah, umpah lubang untuk tangan masuk ke leher. Pakai celana dipakai seperti baju. Pakai celana panjang dulu, lalu celana dalamnya di luar kayak Superman. Ya, itu karena fungsi otak. Disuruh wudhu, dia bingung apa itu wudhu. Wudhu saja dilihat salah, keliru. Disuruh sholat di mukenaan kalau dia wanita, atau kalau laki-laki disarung. Dia sholat berdiri langsung sujud langsung salah, tidak tahu rakaat, di papatahan tidak masuk. Maka itu termasuk majnun. Majnun maknanya yang tertutup akal. Bisa berarti gila, bisa berarti pikun, bisa berarti autis yang fungsi akalnya tidak normal. Maka terangkat kolam dari hal itu. Kolam itu maksudnya catatan amal malaikat. Rufi al-qalam an-thalath. Diangkat kolam pena catatan malaikat dari 3 golongan, salah satu wa anil majnun hatta yufiqa. Dari orang yang tertutup fungsi akal sampai dia normal kembali. Sudah biarkan saja semua. Ya, kalau kita bisa ingatkan, ini sudah waktunya sholat. Ayo wudhu dilihat salah, diajari nggak ngerti, udah biarkan. Terus ditanya ini sholat apa? Sholat apa ya? Disebut, oh maghrib, seberapa rakaat? Rakaat, nah udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berapa tahun? Nggak tergantung tahun. Umumnya kata dokter ahli syaraf, ini teralami di usia 65 tahun. Tapi bisa lebih, bisa juga orang sampai 80 tahun normal, tidak pikunnya. Dan bisa teralami pikun dini, 50 tahunan sudah pikun mungkin. Penyebabnya macam-macam, pola makan yang salah. Terlalu banyak mengkonsumsi yang mengandung umpamanya minyak, kolesterol tinggi, ya itu bisa merusak otak. Maka 40 tahun ke atas jaga makanan. Jangan sampai masuk makanan-makanan yang tidak enak. Maksudnya yang tidak sehat. Ya. Makan sayur, buah, protein dan ikan gitu. Hindari gula, hindari tepung-tepungan, hindari minyak-minyakan gitu. Banyak sayur, buah, dan proteinnya, itu yang lebih bagus. Insya Allah tidak akan pikun. Jadi tidak dasarkan pada usia, tapi kondisi. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Itulah isi amplop barusan. Ada seorang yang ketika khutbah Jumat dia menyampaikannya dengan melihat majalah atau buku khutbah pilihan atau sejenisnya. Apakah orang tersebut pantas untuk dijadikan khatib Jumat? Kalau orang tersebut tidak bisa bahasa Arab, tidak banyak hafal Quran dan hadis. Pada asalnya tidak boleh, dia jahil, belum asal. Tapi kalau di suatu kampung dia yang terpintar, terbaik, tiba-tiba terjemahan. Kan ada viral kemarin,
masjid sudah penuh, nggak ada khatib, akhirnya sholat zuhur, bubar. Kalau dia terbaik, ya nggak apa-apa, walaupun harus sambil baca daripada nggak caplok tuh buku. Mending sambil baca, terjaga, terlihat. Apa yang ditulis di buku itu ditulis oleh orang yang berilmu, itu lebih terjaga daripada dia ngarang sendiri, ya. Jadi kalau ada orang lain yang lebih layak, orang lain. Kalau itu yang paling layak, ya apa boleh buat, ya. Daripada bubaran. Apakah termasuk sebaik-baik kalian bagi orang yang mengajarkan Quran, terutama mengajarkan ilmu tajwid atau tata cara baca Al-Quran, namun yang mengajarkannya ini ia belum ahli, belum menguasai, atau salah? Alam taro kaifa fa'ala rabbika, dia tidak bisa menyebut fa, ada orang Sunda pak dei, nanti muridnya salah. Kalau muridnya salah, sudah terbiasa belajar ke ahlinya, susah memperbaiki. Sebab pelajaran awal lebih kuat, tertanam, dikoreksinya luar biasa susah, ya. Karena saya pernah membaca penjelasan hadis khairukum man ta'allama al-Quran, kemudian Syekh Salim menjelaskan, qari'ul Quran min ghairi mu'allim la yaqdiru alaihi min haitsu qira'atahu lima fihi min tajwid, walidha faqad khassa ala talabihi min indi ahlihi wa khassa ala ta'limihi liman yatlubuhu wa kullu dhalika mu'allaqin bima 'allamahu. Kitab Bahjatun Nadir. Ya, intinya jangan, kalau mau belajarlah ke ahli, ya. Yang belum ahli masih salah, jangan coba-coba mengajar. Dia belajar dulu, nanti salah apa yang diajarkan. Apa hukumnya kalau mendawamkan sholawat Nabi? Bagus, bersolawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesering mungkin. Tapi di tempat yang layak, di WC jangan sambil cingogo Allahumma sholli ala Muhammad, gitu, jangan. Cobalah sholawat sesering mungkin, di jalan pakai motor, nyetir mobil, di angkot, daripada ngobrol dengar musik, sholawat. Lagi berjalan sholawat, silakan, nggak apa-apa. Lari pagi sambil sholawatan boleh, nggak masalah, ya. Sesering mungkin. Karena sholawat diperintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau saya menjawab begini, ada nggak orang yang menuduh itu mah anti sholawatan? Nggak akan ada, ya. Ya, kita anjurkan sholawat sesering mungkin, terutama malam Jumat dan hari Jumat, perbanyak sholawat. Saya ingin tanyakan tentang tipikal jiwa yang menerima dakwah. Ketika kita melihat saudara, adik atau orang tua yang mempunyai tipikal yang susah menerima dakwah, apa yang kita lakukan agar saudara, anak, orang tua kita agar berubah menjadi tipikal yang pertama? Pertama, tetaplah sampaikan ilmu dengan ma'ruf, dengan hikmah. Jangan ada celaan, jangan ada cacian, jangan ada makian. Landasi dengan kasih sayang, bukan dilandasi dengan kekesalan dan kebencian. Itu yang pertama. Kedua, kalau umpamanya kemampuan kita menyampaikan terbatas, coba ajak ngaji ke sini, gitu, ya. Nggak mau bibita orang ngabaso, yuk di alun-alun. Tapi ke masjid heula, nanti pulang dari masjid dia masuk. Ya, semoga itu jadi jalan hidayah.
Bisa juga di rumah setel radio atau TV atau YouTube yang isinya ceramah, biar mereka dengar ya. Mereka lagi ngumpul, kita ke sana bawa radio setel. Andainya mereka pindah ke depan skuter, kamu mau ikutin aja gimana? Saya ingin bersama-sama bareng, tapi nggak ingin kelewat ceramah ini, bagus kira dengar ya. Sekali dua kali mungkin tidak menerima, lama-lama insya Allah, lama-lama mah sing setel kita, nah gitu. Saat kita usah nukamata merujuk itu, setel bisa begitu, ya. Yang pertama, tetap dakwahi dengan berbagai macam cara. Kedua, doakan agar Allah menurunkan hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Ketiga ini yang tidak boleh dilewat, tidak boleh diabaikan. Faktor ketiga ini yang sering diabaikan, yaitu tunjukkan kepada mereka hasil kita ngaji. Bukan menunjukkan nih catatan saya, bukan. Tapi perilaku, akhlak yang mulia. Akhlak kita harus lebih mulia dibanding sebelumnya. Ibadah kita harus lebih rajin, perilaku kita harus semakin lembut, sikap kita harus lebih perhatian ke keluarga, ke orang tua, ke anak, ke adik kakak, ya. Mereka merasakan perubahan sikap kita yang jauh lebih baik. Mereka mungkin heran, kamu kok dulu nggak kayak gini, sekarang lebih dipikir cepat, Dulu subuh tuh kalau belum dibanjur, saya melihat ya bangun. Kadang dibanjur lagi kalah tarik simut. Kalau belum dibawa raket listrik, ya bangun. Sekarang jam 3 sudah bangun. Dulu tuh cuci piring, cuek. Kudu dengan laku sapu karek, air nama tadi titah ternaon. Berubah. Bilang ini hasil ngaji. Di pengajian saya diajari harus begini. Oh, di mana? Di Masjid Agung Al-Musabakoh. Ajak tuh bapakmu, ajak adikmu, kan gitu ya. Mamang kewet tahun depan. bisa begitulah minimal dia. Dia ngomong ke tetangga, anak saya berubah menjadi baik. Kenapa? Ngaji. Tolong anak saya bawa biar berubah. Bisa jadi dakwah, ya. Itu yang paling perlu tuh, tunjukkan hasil ngaji. Kalau hasil ngaji itu tambah galak, sedikit-sedikit bidah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit neraka. Takut orang, kamu kenapa begitu? Hasil ngaji. Di mana ngajinya? Di Subang. Olah ngaji deh, bisa begitu. Itu aliran sesat. Karena melihat hasilnya buruk. Jadi tunjukkan hasil ngaji jauh lebih baik daripada sebelum ngaji. Ketika seorang guru mengajarkan bacaan Quran tapi ada yang keliru, bagaimana hukumnya? Apakah mendapat pahala atau sebaliknya mendapat dosa? Karena ketika anak masih kecil, banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran tapi kurang tepat. Pertama, kalau guru itu belum menguasai, jangan dulu jadi guru. Kalau kita punya tekad menerima pendaftaran calon guru, tes dulu. Kalau masih keliru, masih salah, jangan diangkat. Nanti menular ke muridnya menjadi salah juga. Si guru harus tahu diri. Kalau dia belum benar bacaan, jangan dulu mengajar, belajar, ya. Itu sebaiknya. Nah, kedua, sekarang si guru itu sudah bagus, benar bacaan, tapi keliru ketika ngajar. Kenapa keliru? Karena lalai. Dia main HP, muridnya salah benar, dianggap dosa dia. Nanti kesalahan murid tanggungan dia. Dia tahu sebenarnya bahwa itu salah, tapi lalai karena ketika muridnya baca, dia main HP gitu. Jadi kesalahan tidak terkontrol, tidak terkoreksi, dosa. Ya. Jadi sekali lagi, kalau dia salah itu karena memang ilmunya belum benar, tata cara bacaan Quran dia belum benar, jangan dulu ngajar.
Belajar dulu, belajar dulu. Jika seseorang punya hutang dan mau melunasi hutang tersebut, tapi orang yang minjamin uangnya sudah tidak ada lagi atau sudah pindah, tapi alamatnya tidak diketahui. Setelah dicari-cari, pertanyaan, apakah boleh meniatkan bayar hutang dengan menginfakkan atau sedekah atas nama orang yang memberi pinjaman itu? Mohon solusinya. Cari pertama secara maksimal, kalau nggak ada, cari keluarganya, cari ahli warisnya. Kalau ada, kasih ke mereka. Kalau semua tidak ada, lewat Google sudah tidak terlacak, lewat Facebook, lewat media sosial, lewat jaringan apapun tidak, ya boleh kita sedekahkan atas nama orang itu tanpa hal dapat. Kalau ternyata setelah disodakkan ketemu lagi, dulu uang saya mana? Bayar. Kalau saya sudah sodakoh, oh ya alhamdulillah, terima kasih, udah lunas. Kalau enggak enak, saya itu kan uang saya, ganti, dan itu menjadi sodakoh kita. Pahalanya untuk kita, dia nggak punya pahala. Ya. Tapi kalau alhamdulillah sudah kan terima kasih, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Terakhir, seorang dai adalah virus kebaikan. Saya nggak tahu ada nggak istilah virus kebaikan, karena virus itu konteksnya dalam keburukan. Asal virus ya kan gitu ya. Itu istilah saya, kalau itu salah jangan dipakai. Seorang dai adalah virus kebaikan. Bagaimana dengan dai yang selalu mengajak kepada bid'ah? Itu virus. Tahayul dan khurafat. Dan dai tersebut pengikutnya banyak. Iya, korban dari virus selalu banyak. Saya juga pernah kena corona kemarin. Setelah corona itu apa teman? Setelah corona apa? Yang kurang begitu bahaya gitu, cuma 10 hari, tapi udah masuk. Omikron kena tuh. Jadi kalau mengajak kepada bid'ah, tahayul, khurafat, itu virus, dan pengikutnya banyak. Iya, virus selalu menyakiti banyak orang. Apakah dai tersebut akan mendapatkan keburukan dan bagaimana dengan jamaahnya tersebut? Kena dengan hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wijruha wa wijru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, mengajarkan Islam salah, mengajak kepada kebidahan, tahayul, khurafat, TBC-nya, tahayul, bidah dan khurafat, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang menjadi pengikut, tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit. Pengikutnya memikul dosa atas amal-amal yang salahnya, tapi gurunya ini memikul seluruh dosa pengikutnya tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit. Jadi dosa jariah. Kalau ada pahala jariah, ada juga dosa jariah, ya. Maka hati-hati dalam memposting postingan agama. Kalau mau posting hadis, pastikan itu sahih. Jangan-jangan nanti hadisnya palsu. Kalau pas mau datang bulan Rajab, ada hadis Nabi bersabda, siapa yang memberitahukan kedatangan bulan Rajab, pahalanya ini. Ada begitu? Itu hadisnya palsu. Banyak. Itu berarti mengajarkan kesalahan dalam agama. Nanti menanggung dosa semua orang yang mengikuti kita, tanpa mengurangi dosa masing-masing mereka sedikit. Tapi kita memikul dosa yang jauh lebih banyak, ya.
Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.